Hey again everyone, welcome back again Bitcoin Update. Guys, saya udah balik ya. Jadi kita akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kemarin pada saat di Thailand saya nggak banyak bisa update karena sebenarnya fokusnya ke aktivitas ibadah, dan selesai ibadah tuh wah lumayan capek ya teman-teman ya. Mungkin karena udah nge-handle bayi juga, jadi beda capeknya ya. But anyway guys, saya bersyukur dengan apa yang terjadi pada kondisi market kali ini. Kita masih bisa lihat bahwa still doing well ya. Kita bisa bilang weekly close masih bisa bertahan di atas exponential moving average 55. Ya sejak video terakhir sih saya belum ada update lagi, dan mungkin kali ini kita baru bahas update-nya secara lengkap ya. Intinya mulai dari sini dulu guys ya. Jadi kalau misalnya weekly close itu kenapa sih kita pengen banget lihat Bitcoin bisa maintain di atas exponential moving average 55? Ya karena memang kalau kita lihat ya berdasarkan data yang kita punya gitu. From the first time kita flip exponential moving average 55 itu tepatnya pada 13 Maret 2023. Ya as long kita maintain di atas itu, dia bergerak dalam keadaan yang relatif bullish gitu. Kita ada retest satu kali pada 5 Agustus. Kondisinya sama, mengkhawatirkan, fearful bahwa nggak akan terjadi yang namanya super cycle or bla 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 gitu kan. Bitcoin mungkin topnya hanya 72.000, ini udah selesai, bear market udah mulai gitu. Ternyata dia rally lagi, right? So price testing ke level itu mantul dan dia rally lagi. Lalu harganya turun lagi-lagi retest ke level atau zona yang lebih kurangnya sama gitu ya. Kalau ini sebenarnya kalau faktor dari SNR-nya juga dia bisa dibilang kayak testing previous all time high. But at the same time, sebenarnya kita ngelihat dia juga lagi testing ke exponential moving average 55. And for the second time, kita retest di situ. Kabar baiknya adalah harganya reaktif ya, dan langsung responsif mantul gitu kan. Tapi kalau teman-teman ingat, situasinya itu sama gitu loh guys. Di sini fearful ya kan. Akibat apa? Akibat Japan ya kan, carry trade. Ini banyak orang berasumsi bahwa wah bakal dilepas banyak banget asetnya gara-gara ngutang pakai pakai yen, terus that's it gitu. This is the end gitu kan. Ternyata enggak ya, ternyata nggak selesai, nggak berakhir teman-teman. Market consolidate for a while, sekitaran dari 12 Agustus sampai September kita bisa lihat dia flat-flat aja, berlangsung lebih kurangnya sekitar sekitar 49 hari ya, 42 sampai 49 hari atau sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Lalu dapat katalis positif, menangnya Donald Trump ngedorong market rally impulsif ya kan. Nah, terus kondisi kedua terjadi lagi di sini, tepatnya pada saat US Liberation Day ya kan. US Liberation Day. Ini sentimennya fearful, kedorong sama tarif Trump dan bla bla bla. At the same time kita ngelihat ternyata sentimennya balik gitu, dalam keadaan positif begitu Trump kasih pengumuman kalau dia ngenahan tarif untuk diberlakukan selama 90 hari ke depan. Nah, terus 90 hari dong, sampai di sini, ya kan? Ini so far udah berapa hari, teman-teman? 175 hari, 180 hari. Setelah Trump memutuskan untuk tidak menerapkan tarifnya, dan sekarang bahkan ada news yang terbaru gitu kan, yaitu soal tarif, US tarif ya. Apa ini kalau kita bilang yang recently banget ya, US tarif. Kan lagi hot nih, kita ngomongin soal ada kemungkinan kalau dari pihak legalnya tuh sebenarnya tidak menyetujui bahwa tarif ini dianggap sebagai ilegal teman-teman ya. US tarif legal. Kita lihat teman-teman, legal challenge ya. Striking down Trump tariff would make the rule of law prevail over the law of the jungle. If the Supreme Court orders Trump to repay tariff, US importers say it wouldn't be messy. Oh, oke. Ini ya, yang lagi hot, yang lagi dibahas teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya US itu udah collect tarif, ya kan? Sebagian besar tarif dari para importer ini udah ditarik. Tapi kalau misalnya ternyata dari sisi hakim menyatakan bahwa ini sebenarnya nggak sesuai dengan aturan, ini melanggar, saya lupa ya dia punya aturan tuh, pokoknya yang secara keseluruhan, secara global gitu ya, United Nation and bla bla bla. Ternyata dianggap ini melanggar aturan tersebut dan dianggap bahwa penerapan tarif itu adalah di luar kewenangannya Donald Trump, maka ada kemungkinan mau dibalikin duitnya dan akan diterima kembali oleh para importirnya.
Nah, ini kan berhubungan dengan apa, teman-teman? Berhubungan dengan tarif yang sebenarnya membuat market khawatir, ya. Kita tahu bahwa keadaan global itu berantakan gara-gara tarif yang diterapkan oleh Trump. Setidaknya sejak bulan Februari itu memberikan efek kekhawatiran pada market bahwa this is the end of the run gitu, right? But then what happened, guys? Price retesting EMA 55 dan suddenly all the sentiment itu mulai sedikit memudar. Contohnya US Gulf shutdown, ya very soon konon katanya akan segera kembali beraktivitas gitu. Government shutdown nears possible end as key House panel advances Senate passed funding bill. Jadi rencana undang-undang yang dijalankan untuk membiayai pemerintahan US sampai dengan Januari itu sudah lagi dalam keadaan, ini seru juga nih ada itu ya UFC yang lagi dalam keadaan membutuhkan persetujuan dari pihak DPR-nya, ibaratnya gitu ya. Jadi House di sana tuh DPR-nya, dan kemudian tinggal ditandatangani Donald Trump. Saat ditandatangani Donald Trump, bam, resmi ya, government US kembali beroperasi. Dan pada akhirnya, kalau misalkan sudah beroperasi kembali, yang diharapkan adalah liquidity-nya bisa improving. Jadi kemarin kita ada bahas nih teman-teman ya, USTGA menunjukkan bahwa kondisi Treasury General Account, atau kita bisa bilang uang kasnya Treasury itu naik ya secara signifikan. Lantas jadi pertanyaan bagi kita, apakah ini mempengaruhi dari faktor likuiditas gitu? Ya kenyataannya ada gitu kan. Karena sebenarnya kan kita berpikir bahwa US government shutdown will be like it used to be, yang seperti udah bahwa hanya berlangsung sebentar. Kemudian pemerintah dengan cepat mengembalikan situasi agar tidak terlalu chaos lah ya kalau kita bilang dari pemerintahannya. Ya yang sangat disayangkan adalah justru sebaliknya, kali ini malah menjadi US government shutdown terpanjang sepanjang sejarah. But here's the case teman-teman. Apakah US government shutdown terpanjang sepanjang sejarah itu menyebabkan market crash? Actually, personally, I don't think so gitu ya. Crash yang kita lihat itu jauh lebih powerful pada saat Jepang naikin suku bunga. Pada saat pengumuman tarif pertama kali. Ya, sejak Februari, kemudian pengumuman tarif, dampaknya ke market seperti apa. Itu lebih parah, lebih chaotic gitu. Kalau saat ini, sebenarnya kan awal mulanya adalah lagi-lagi berbicara soal tarif Trump pada saat 10-10. Itu crash awalnya, teman-teman. Nah, sentimennya apakah menjadi negatif setelah itu? Ya tentu saja gitu ya. Kita melihat bahwa market itu merasa bahwa ini kapitulasinya. Kita merasa bahwa exchanges yang mungkin kemarin sempat stop beroperasi itu membuat para pelaku pasar kripto jadi kehilangan kepercayaan dan lain-lain. Intinya sentimennya berubah negatif. Bukan karena US government shutdown. Jadi kalau kita tarik dari segi dia punya the first time US government shutdown, actually nggak terlalu berimpact gitu. Ya, nggak terlalu berdampak terhadap pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. Ya, total kan sudah 42 hari tuh. Kalau teman-teman lihat, ini kan sejak 42 hari yang lalu government shutdown gitu. Which means kalau 42 hari kita tarik ke belakang, ya di sini dong kondisinya. Dan Bitcoin still creating new all-time high beserta dengan S&P 500 dan juga Nasdaq yang technically sampai hari ini nggak kelihatan dalam keadaan bearish gitu. I mean, we are totally bullish gitu kan guys. Gak ada kelihatan kondisi bearishnya gitu. Coba kita tarik 42 hari terakhir, itu artinya di sini. Ya berarti lebih kurangnya dari sini ke sini kan. Nah, sejak US government shutdown, technically kita tidak bearish sama sekali. Ya, cuma memang sekarang kan begini kondisinya. Kita kehilangan informasi atas data-data fundamental ekonomi di Amerika Serikat. Ya kita nggak tahu tuh kayak data pengangguran, kita nggak tahu NFP, kita bahkan nggak ngedapetin data PCE gitu kan, CPI-nya keluar tapi ya itu yang bulan lalu. Terus banyak gitu data yang nggak dikeluarkan, akhirnya kita juga tidak bisa mengambil keputusan dengan lebih jelas dari sisi makro, right? But here's the concern teman-teman sekalian ya, dengan kondisi US government shutdown saat ini, yang kemudian dikatakan sebagai bentuk penyebab ya, sebagai salah satu penyebab dari market itu mengalami tekanan jual yang sangat masif gitu. Well, I don't think reasonnya utamanya itu karena US government shutdown ya, tapi along the way, apalagi setelah US government shutdown ternyata jadi yang terpanjang sepanjang sejarah.
ya otomatis orang itu kan berubah sentimennya di tengah-tengah gitu kan. Artinya kita mencari katalis apa yang bisa membuat market tuh fearful, apa yang bisa membuat market itu menjadi punya hopium. Nah, rupanya US Treasury ya yang menunjukkan angka TGA-nya naik gara-gara US government shutdown ya obviously menjadi salah satu trigger itu juga membuat market itu jadi lebih tertekan. Nah, apakah setelah government shutdown-nya beres and activity kembali bisa membuat market langsung seketika rebound impulsif seperti kondisi pada lebih kurangnya wait a second. Seperti kondisi lebih kurangnya pada beberapa waktu yang lalu. Ya, ini mana teman-teman? Waduh, gawat ya. Ya, seperti beberapa kondisi beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada saat Agustus 2024 dan seperti pada saat Liberation Day di 2025 atau tepatnya 2 April 2025, gak ada yang bisa jawab dengan 100% pasti benar. Ya, yang pasti gini guys, liquidity akan improving. Kenapa? Karena disbursement-nya bakal jalan. Ya, disbursement tuh dalam kondisi ini adalah kondisi di mana kemarin itu banyak gaji-gaji yang terpending tidak terbayarkan, akhirnya berjalan, dan kemudian kondisi yang sama pada economy, harusnya activity juga bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, itu akan butuh proses, ya kan? Bukan berarti US government shutdown, bam, ending, duitnya langsung cair gitu, miliaran jutaan dolar gitu kan. Nggak gitu kondisinya teman-teman. Pasti akan takes time kan, untuk kemudian diserap kembali, baru perlahan-lahan kita ngelihat ada recovery. Market setidaknya membaik. Yang pasti dari segi liquidity improve. Itu udah menjadi salah satu pertimbangan kita lah. Ya, itu yang kita lihat saat ini guys. Oke? So next one yang saya pengen bahas juga sama teman-teman adalah kondisi business confidence di US. Kalau kita lihat business confidence itu belum mencapai puncaknya ya. Every time business confidence ini kita ambil indeksnya itu dari ISM Manufacturing PMI. Jadi every time kita ngelihat dia tuh udah bermain di atas 55 poin atau 57,5 poin atau tepatnya puncaknya pada 60 poin. Itu seringkali menjadi ya bisa dibilang bukan indikasi lagi ya. Tapi momen kondisi ini berlangsung itu nunjukin kalau euforia di bisnis itu ternyata punya kondisi yang lumayan berkorelasi dengan market. Pada case Bitcoin, Februari 2018, Bitcoin itu sudah rontok. Ya, pada case Bitcoin 2018 itu sudah rontok, teman-teman. Tepatnya pada saat lebih kurangnya di sini ya. Kita cari datanya. Oke, here we go guys. Jadi kalau kita lihat, ini Februari nih, 2018 ya. Nih, kalian ntar bilang nggak bisa kelihatan ya. Nih, Februari 2018. Oke. Well, datanya tentu saja tidak menunjukkan real time gitu ya. Dalam artian begini, kalau misalnya kita ngelihat Februari 2018 di angka 60,8 poin. Datanya itu sudah ada dari bukan sudah ada, lebih tepatnya dirilisnya pada saat bulan Maret. Jadi 1 bulan setelahnya baru mereka bisa lihat. Maka yang terlihat itu adalah di bulan Maret saat kita ngecek bahwa ternyata angka indeksnya itu sudah mencapai 60. Wah, nggak heran gitu ya kalau market itu akhirnya masuk ke fase bearishnya. Kenapa? Karena euforianya sudah selesai, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita banyak bertanya, apakah AI bubble? Well, before kita ngomongin AI bubble, bagaimana dengan kondisi business confidence? Apakah kita dalam fase euforia? Jadi per kondisi ini berlangsung, saat kita naik sampai akhirnya dia mendekati angka 60, sebetulnya sudah boleh menjadi lebih khawatir, ya. Itu kondisinya karena ya kembali lagi berhubungan dengan likuiditas. Pada saat nanti ekspansinya sudah terlalu mentok, otomatis inflasinya terdampak. Inflasinya terdampak otomatis akan membuat the Fed mengambil action. And pada akhirnya itu yang membuat ISM ini drop lagi. Ya sama halnya seperti 2021. Oke, setelah COVID crash, kita ngelihat dia mencapai puncak, top itu sekitar 60-an, karena ini 63 udah lebih bahkan. Baru kemudian pelan-pelan dia U-turn. Ya 2022 guess what? We are entering bear market ya, fase bear market. Jadi saat bear market, menariknya teman-teman bisa lihat bahwa business confidence juga mengalami kondisi penurunan gitu. Ya during the bear market. Jadi starting dari Januari 2022 dan seterusnya dia turun terus sampai akhirnya kita mencapai titik bottom dari bear market sekaligus menjadi awal dari bull market di 2023 awal. Dan marketnya itu sebenarnya kalau kita lihat ya, rally dengan kondisi business confidence-nya tidak ekspansif. So di sini kalau kita lihat kondisinya teman-teman,
ekonomi itu still dalam kondisi resilient, ya, tidak dalam kondisi yang super good, bukan super good sih, tapi euforik gitu. Jadi kalau misalnya seandainya Jerome Powell bilang bahwa pertumbuhan ekonomi solid dan bla bla bla, mungkin dari sisi business confidence belum menunjukkan itu, ya, bahwa pertumbuhannya bukan solid tapi lebih ke mode defensif. Ya, kita tidak melihat mereka ekspansi, lebih ke defensif. Kabar baiknya harusnya during after QT di hold atau dipertahankan likuiditasnya, disertai dengan kondisi seperti the Fed rate cut dan seterusnya, itu harusnya menjadi sebuah kondisi yang konstruktif, ya, dari segi makro. Jadi ada persiapan untuk menyambut pergerakan yang harusnya lebih euforik, ya, ke depannya, teman-teman. Tapi apakah kita memerlukan Bitcoin untuk masuk fase euforianya, untuk dia mencapai, ya, pada akhirnya this is the top gitu, or this time would be very very different, dalam artian kita nggak perlu ngelihat dia euforia tapi akhirnya jadi top juga gitu kan. Apakah kondisi itu masih relate? Well, kalau misalnya kita melihat data dari NUPL, setiap kali kita mencapai top dari cycle, itu net unrealized profit and loss-nya, itu angkanya tuh bisa sampai 77%. Ini puncak, ya, yang terjadi pada 2017. Kemudian kalau teman-teman lihat pada puncak dari 2020, 2021 awal, sebelum akhirnya kita ngelihat crash, ya, gara-gara China ban crypto atau China ban Bitcoin, itu dia NUPL-nya mencapai angka 75%. So, ini fase euforiknya, teman-teman. Nah, kali ini NUPL itu bahkan tidak lebih tinggi daripada 70%, mentoknya itu di kisaran 60-an persen, ya, 62-63%. Dari segi NUPL, somehow kita tidak melihat kondisi yang sangat-sangat ideal gitu, ya. I think, sorry teman-teman, mungkin tadi kurang kelihatan jelas gitu, ya. Nih, NUPL-nya tuh nggak sampai kondisi yang super euforik. Ya, kita bener-bener hanya, ya udah segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau sebenarnya dari sini, apakah sebenarnya ini kondisi yang benar-benar ideal, ya, untuk kita melihat topnya? Well, I don't think so, teman-teman sekalian. Right? Maybe kalaupun dia naik and then mentok gitu kayak di 117.000 atau 120.000, mungkin terkesannya ya ini bakal jadi lower high gitu kan. I mean, obviously dia terlihat bearish gitu. But at the same time, teman-teman perhatiin, sebenarnya all of this progress pun bisa menjadi sebuah, ya, fase base aja gitu, ya. Kalau kita lihat dia kayak progresnya tuh creating base aja. Not that much different dengan kondisi di 2025 awal atau Q1, dan juga nggak jauh berbeda, cuma beda jenis modelnya aja gitu kan. Kalau kita lihat di sini dia terkesannya membentuk descending broadening wedge, dari perspektif ini jadi falling wedge. Well, at the same time kita juga sekarang kondisinya creating falling wedge gitu, ya. Di posisi struktur dan momentum dia masih bullish, cuma momentumnya melambat. Yes, saya agree dengan hal itu. Artinya kalau kita ngelihat dia rally sekalipun, mungkin rally-nya akan terbatas pada level tertentu, entah itu di 125.000 or maybe 130.000, itu udah paling bagus banget. Baru kemudian kita ngelihat tuh beberapa signal topnya akan terrealisasi atau terjadi gitu, ya, kira-kira. Maybe untuk NUPL, maybe, ya. But di luar daripada itu, ya, banyaklah seperti Bitcoin long term holders sudah menunjukkan kondisi mereka distribusi secara konsisten sejak Juni 2025. Jadi prosesnya itu adalah dia turun terus tuh, ya. Every time dia turun, di saat yang sama sebenarnya sekaligus biasanya menandai potensi cycle top. Tapi nggak jarang juga kondisi tersebut kemudian hanya berujung pada konsolidasi berkepanjangan, ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini sama kejadiannya pada saat di awal tahun Februari, ya, 2024 lebih tepatnya, jadi tahun lalu punya. Itu progresnya during before kita akhirnya masuk ke dalam fase konsolidasi yang berkepanjangan tuh, waktu summer holiday 2024. Kan di sini, ya, teman-teman. Nih, summer holiday 2024 ini kan panjang nih, prosesnya lama banget. 200 harian, ya, lebih kurangnya, sebelum akhirnya kita menciptakan bottomnya. Nah, kondisi long term holder supply juga emang udah dari jauh-jauh hari itu udah mulai berkurang gitu. Jadi ada yang profit taking nih di 42.000 gitu kan. Mereka taking profit along the way sampai akhirnya di 68.000 kita ngelihat udah mulai berpotongan. Ini profit taking terus berlangsung. Sampai akhirnya sideways, bam.
ya, naik teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat long term holder supply itu akhirnya nge-spike-kan during sideways tersebut. Itu artinya apa, teman-teman? Sebenarnya pada kondisi ini mereka melakukan akumulasi. So, mereka profit taking, I don't know ya, sebenarnya kind of weird ya. Jadi mereka profit taking saat harga Bitcoin di bawah, tapi saat harga Bitcoin di atas, dia konsolidasi. Mereka melakukan reakumulasi. Makanya kalau kita lihat, ini kan konteksnya long term holder itu adalah mereka yang nge-hold coin mereka lebih dari 155 hari. Ya otomatis supply itu baru akan naik kalau udah 155 hari. So kalau misalnya mereka beli di sini, ya ini katakanlah mereka beli di sini, ya mereka belum tergolong dalam long term holder gitu. Kapan baru kita ngelihat supply ini baru bisa naik lagi? Ya minimal akan butuh waktu 155 hari. So let's say kita ngelihat hari ini, lebih tepatnya kemarin malam, ada beberapa ETF klien yang udah start buyback. Ya, ETF inflow tentu saja menandakan kalau pada saat hari itu net antara penjual dan pembeli lebih banyak pembeli. Nah, pembelinya lebih banyak, otomatis si asset management harus memenuhi kebutuhan pembelinya. So, mereka beli Bitcoin. Nah, kalau mereka beli Bitcoin saat ini, Anda tandain seperti ini, kita tambah 155 hari, baru jadi long term holders tuh. Nah, baru kelihatan dari segi supply-nya akan menanjak pada April 2026, which is bakal lama gitu kan. Nah, jadi kondisi itu baru kita ketahui sekarang. Dengan situasi seperti ini, otomatis ya kita nggak bisa terlalu berpatokan. Namun, turunnya ini, yes lagi ya. Yes, kerap kali menandai juga bahwa ada potensi market itu mencapai either itu cycle topnya, atau mungkin mid cycle topnya, atau apapun itu yang pasti ada potensi dia jadi top gitu. But at the same time, good newsnya adalah di saat yang bersamaan juga bener ya. Jadi ini kita bilang yes and no gitu, yes and no situation. Kalau misalnya long term holder supply mulai turun, artinya bentar lagi top ya. Yes, tapi at the same time, bentar lagi juga ada potensi dia jadi bottom gitu guys, right? So it happen ya, a lot of times gitu. I mean kalau kita lihat kondisi di sini demikian, kondisi di sini demikian. So kalau kondisinya saat ini, katakanlah long term holder supply somehow bisa bertahan di kisaran, I don't know ya, ini kalau dari segi million ini berapa nih? Ya mungkin 15, ya sekian million Bitcoin. Ya, yang mana sekarang 15 million ya, let's say under 15 million itu bisa jadi sekaligus berpotensi menandai area bottomnya. Well maybe gitu kan guys ya, that's a big maybe gitu ya. Nah cuman begini guys, intinya kan distribusi berlangsung, pertanyaannya ada yang nampung nggak, itu aja gitu. Kalau misalnya masih ada yang nampung, katakanlah kemarin klien ETF distribusi, di saat yang sama long term holders atau OG, Bitcoin OG, banyak orang bilang seperti itu, juga sama melakukan distribusi. Ada yang nampung nggak? Well, obviously ada gitu. Karena kalau enggak, guys, bayangin selling pressure segitu gedenya, sentimen sebegitu negatifnya, US government shutdown diiringi dengan tarif 10-10, dan berbagai hal seperti katanya the Fed nggak jadi rate cut pada Desember nanti, itu kan merupakan statement hawkish dari Jerome Powell. Dampaknya apa teman-teman? Ya dampaknya ini ya, tetap bisa tertahan gitu ya. Walaupun dengan selling pressure segitu agresifnya, somehow Bitcoin can still maintain di atas level $100,000. Lebih penting lagi di atas exponential moving average 55. I think that's a good signal aja. Kalau maybe this is not the top yet ya. Maybe kita bisa lihat potentially higher high around 130 ribu, 127 ribu. I think that's gonna be a lot of make sense ya, untuk kita ngejar ke harga segitu. Ditambah dengan kondisi momentumnya yang sudah slowing down ya, saya juga nggak akan denial mengatakan bahwa hey guys, what if this higher high just for the fake out and boom, that's it ya, we're entering the bear market gitu di 2026 ya. Ya, saya percaya hal itu masih bisa terjadi. Jadi QT ending 1 Desember itu merupakan indikasi yang bagus ya, menandai bahwa sebenarnya dari sini itu bisa ada euforia, fase euforia di mana orang-orang yang berpikir bahwa QT ending sama dengan QE itu akhirnya malah jadi beli. Well, they become the exit liquidity ya. Itu menjadi skenario terbaik untuk ETF klien juga bisa keluar dengan harga yang bagus, ditambah untuk long term holders juga bisa exit dengan jumlah yang lebih banyak. Probably itu bisa menjadi satu pertimbangan yang saya perhatikan untuk saat ini. Oke? So, to make things clear teman-teman sekalian, on the higher time frame perspective, exponential moving average 55 jadi acuan.
Kapan kita benar-benar totalitas ya, jadi dalam keadaan bullish? Well, kita boleh expect nih, karena sekarang posisi EMA-nya udah trending. Ya, EMA itu trending, syaratnya adalah tidak crossing berkali-kali kayak gini. Ya, ini kan crossing berkali-kali nih. Teman-teman bisa lihat ya, EMA 21, 34, 55, berpotongan berkali-kali. Akhirnya di sini sudah tidak berpotongan lagi. Kita ngelihat ada 2 kali retest. The first one adalah di sini, the second one adalah di sini. Dan ini adalah yang ketiga, di mana dia testing kembali ke EMA 21 dan mengalami rejection serta closing dalam keadaan bearish engulfing on the daily perspective. Ya, kalau kita lihat sekilas lagi, teman-teman juga bisa mengatakan bahwa, Vin, jangan-jangan ini jadi bear flag. Jangan-jangan ini jadi channel. Ini adalah potensi rejection dari zona tersebut. Bisa nggak, Vin, kita ngelihat kondisi tersebut terrealisasi? Yes, jawabannya bisa, teman-teman. Ya, that probably maybe ya menjadi salah satu level support resistance yang kita perlu perhatiin, akankah dia ketahan atau tidak gitu. Jadi ya otomatis teman-teman sekalian ya, kalau kita bisa bilang EMA 55 di weekly perspektifnya bagus mempertahankan Bitcoin untuk creating support level, but at the same time selalu kondisinya kayak gitu. Ya, dalam konteks di sini Anda bisa lihat ini juga sama, waktu dia testing EMA 55 di daily-nya dia ketahan gitu. Di berapa teman-teman? Sama 21, 34 dan 55. Tapi after kita shifting baru kemudian kita back to bullish ya. Also terjadi kondisinya pada saat 2024. Ya, sebelum kita shifting, ada retest dan holding di atasnya, selling pressure on Bitcoin itu masih bisa berlanjut. Tapi kalau misalnya kita udah bisa flipping, bahkan ada retest yang proper, itu bakal ngasih kondisi yang ideal dan mendukung untuk Bitcoin. Finally, this is the rally gitu. Jadi saya nggak menganjurkan teman-teman untuk, ayo guys cari bottomnya gitu, nggak perlu ya. Yang kita perlukan cuma satu teman-teman, yaitu confirmation bahwa market already reversal. Itu aja ya. Untuk saat ini bisa jadi patokan tambahan. Jadi on the 4-hour perspective, kita itu kan masih ada area supply di kisaran 107 ribuan dolar guys ya. Jadi walaupun kita naik, mungkin mentok, ntar kejedut lagi dia turun lagi gitu. Ya, kita belum tahu karena pergerakannya ya dalam 8 hari terakhir dia technically-nya tuh cuma di tengah-tengah doang. Ya cuma bolak-balik gitu. Di atasnya ada resistance yang tadi saya udah jelasin ke teman-teman. But at the same time, di situ juga merupakan area supply yang kemarin sudah disambut oleh sellersnya dan menyebabkan Bitcoin tertekan. Ya, sayangnya saya tadinya expect, wah dia bolehlah testing ke 102.000 dulu, and then saya tunggu tuh ada reversalnya. Ternyata nggak nyampe ke sana. Ya, dia cuma testing dari internal structure-nya tuh ke 79% retracement. Habis itu tadi banget nih di London session, which is aneh menurut saya karena kita tahu highest volume itu diproduce pada saat New York session, bukan pada saat London session. Tiba-tiba ada 3 candle bam terbang kayak begini. Iya kan? Ini untuk progress pergerakan time frame 30 menit. Jadi lebih kurangnya dia nge-spike 1 jam, teman-teman. Dia naik tuh dari harga 103.000 ke 4.800 atau lebih kurangnya $1.700 in a single run di 1 hour time frame. Apakah itu tandanya kita bottoming dan dia akan rally langsung? Itu dia teman-teman ya, saya jelasin tadi ya. Banyak informasi yang kita butuhkan. Tapi kalau misalkan lower time frame, kita berbicara pemanfaatan. Ada yang tadi kita ngomongin higher time frame. Higher time frame teman-teman positioningnya gimana? Kalau saya EMA 55 jadi support. Ya, itu level penting, level krusial. Dan dari segi sentimen juga udah mulai building konstruktif untuk potentially shift jadi positif atau jadi bullish. Oke, itu good things yang saya bakal perhatiin, right? And dari perspektif dari tradingnya untuk time frame kecilnya, satu, saya harus aware bahwa kita punya range itu sangat terbatas. Jadi katakanlah Anda long, dia naik udah profit, kepentok resistance dia turun lagi. Akhirnya longnya ya udah nggak jadi profit atau mungkin break even doang. Ya, itu bisa terjadi, teman-teman. Jadi on the short term perspective, mid term and long term itu bakal punya beda beda pertimbangan. Sementara untuk saat ini, khususnya kalau kita ngomong buat nanti New York session malam ini ya, sampai besok itu gimana kira-kira potensi pergerakannya. Here's the good news, teman-teman. Supply level yang ada di internal ini udah ditembus. So, technicalnya kita mengatakan ini adalah market structure shift on the 15 minutes perspective, sehingga seandainya nanti during New York session kita ngelihat dia retracement, ada kondisi yang ideal untuk Anda looking for long setup, I believe
untuk jangka pendek aja bisa gitu ya. Jadi paling enggak kita manfaatin itu cuma buat trading scalping doang gitu. Scalping itu artinya masuk sekarang mungkin keluar hanya beberapa jam, paling mentok 1 hari 2 hari deh. Itu malah jadi swing gitu. Ya dari scalping atau intraday malah jadi swing gitu. Tapi itu yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi untuk saat ini guys, kalau Anda tanya conclusionnya ke saya, on the higher time frame, saya percaya bahwa bull still continue, ya bisa mendominasi, karena kita ngelihat tadi berbagai hal sebenarnya signal-signalnya juga ada, dan terutama dari ekspansi bisnis pun belum ada fase euforianya. Jadi kenapa ini kita perlu bahas sebenarnya? Ya ini ada korelasinya lagi sama inflasi. Cuma nanti di lain kesempatan aja saya baru bicarakan ke teman-teman. Nah, cuma kalau kita lihat dari internalnya, Anda lihat sendiri. Kondisi kita bisa jadi seperti ini tuh. Makanya entah kalau kepentok dan dia reject lagi, Anda jangan kaget ya, ada potensi kita bisa terjadi seperti itu. Yang kaget itu kalau dia breakout. Ya kalau dia breakout artinya kenapa kita perlu kaget? Wah, ini jangan-jangan dari segi price action technicalnya akhirnya dia memvalidasi juga reversalnya. Kira-kira begitu. Jadi begitu kita ngelihat, wah ETF 3 digit 500 juta setengah miliar dolar. Ini dia nih, berarti momentumnya udah mulai shifting. Maybe ya, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Oke? So, untuk saat ini penjelasan saya seperti itu. Anda boleh lihat area invalidasinya itu di sekitaran 102.000 untuk internalnya ya, specifically untuk 15 menit doang itu 103.500-an ya. Bottomnya itu 103.000. Kalau misalnya kita berbicara di 1 hour, artinya teman-teman kita baru bisa bullish selama dia tidak break dari zona ini ya. Tapi kalau dia fake out dan dia rebound lagi, ini tetap bullish. Untuk short termnya seperti itu. Oke? So guys, itu adalah penjelasan saya. Sorry kalau berlibet, tapi saya coba untuk jelasin sedetail mungkin sebagai permulaan ya, kita mulai kembali untuk kembali aktif dalam updating hariannya dengan price action yang juga saya akan analisa. So, ya sorry kalau jadi ya bolak-balik sana sini gitu ya guys. Tapi itu udah lengkap harusnya untuk higher time frame, mid term dan juga short term. Harusnya teman-teman bisa punya idea dari situ dan semoga saja informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali di update berikutnya. Selamat pagi, siang dan malam dan see you again guys. God bless everyone. Cheers. Bye bye.